Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hendry Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemilihan tools data science dalam pembuatan model machine learning. Adapun ada dua bagian dalam penggunaan tools, yaitu yang pertama berbasis non-coding dan yang kedua itu berbasis coding. Berbasis non-coding artinya kamu tidak perlu menguasai skill pemrograman. Kamu hanya perlu melakukan drag and drop dalam pembuatan model machine learning. Sedangkan yang berbasis coding, kamu harus menguasai terlebih dahulu bahasa pemrograman yang akan dipakai. Dan pada saat ini, saya sedang mengikuti latihan data analis di PPKD Jakarta Selatan dengan instruktur Bapak Kusuma Ade. Lalu langsung saja kita masuk pembahasannya dalam pemilihan tools data science ini. Oke, kita masuk ke tools yang pertama, yaitu berbasis non-coding. Adapun saya menggunakan tools yang bernama Orange. Jadi teman-teman bisa mendownload tools tersebut di Google. Tinggal cari Orange download lalu install, dan jika teman-teman pakai Windows tinggal next sampai terbuka seperti ini workbook yang pertamanya. Lalu pada tools ini di sebelah kiri ini teman-teman yaitu ada menu. Yang pertama ada data, transform, visualisasi model, dan evaluasi modelnya. Jadi langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu membuat atau meload data set yang teman-teman pakai untuk pembuatan model machine learning-nya dengan cara mendrag file lalu drop di sebelah kanan yang posisinya itu putih. Oke, di sini akan muncul widget file. Jadi teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa memilih file yang ingin digunakan. Adapun saya memilih filenya itu berkaitan dengan bunga Indonesia.csv. Dan di sini sudah terbaca ada 5 kolom dalam dataset ini, yaitu kelopak panjang, kelopak lebar cm, mahkota panjang, mahkota lebar, dan jenis bunga. Dan dalam tipe-tipe datanya itu ada 4 numerik dan 1 kategori. Dan di sini role-nya ada fitur, dan teman-teman bisa ubah salah satu kolomnya itu untuk dijadikan label jikalau teman-teman menggunakan model machine learning yang berbasis supervised learning. Menjadi target, dan teman-teman bisa apply dan silang. Sip. Selanjutnya teman-teman bisa melihat terlebih dahulu dataset teman-teman seperti apa dengan cara teman-teman bisa memilih data table dan mendropnya di putih-putih ini. Dan teman-teman bisa menghubungi file tersebut ke dalam data tabel. Dan teman-teman bisa mengklik 2 kali widget data tabelnya untuk melihat data teman-teman, gambarannya. Jadi di sini jenis bunga ini yang tadi yang berupa kategorikal, dan dia yang merupakan target yang akan kita prediksi. Selanjutnya ada 4 fitur yang berupa kelopak panjang dalam bentuk cm, kelopak lebar dalam bentuk cm, mahkota panjang cm, dan mahkota lebar cm. Sip. Setelah itu teman-teman bisa memilih train bisa memilih model bisa memilih test and score. Lalu teman-teman drop di sebelah sini, sebelah kanannya, dan menghubungkan file dengan test and score-nya. Ini akan muncul beberapa matriks evaluasi untuk modelnya. Namun di sini kita belum melakukan pelatihan model. Lalu teman-teman bisa memilih model yang ingin teman-teman gunakan. Dan pada saat ini saya memilih model yang sederhana, yaitu decision tree dengan namanya itu tree. Lalu teman-teman bisa hubungkan di test and score-nya. Dan teman-teman, jikalau ingin berubah-ubahnya, aturannya bisa disesuaikan. Dari sini kita lihat bahwasanya sudah terbaca dengan CA-nya atau akurasinya itu 0,94 atau 94%. Oke. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana bentukan model-modelnya dengan decision
tree view-nya atau bagaimana dia cara penggunaannya atau bentuk keputusannya. Dengan cara teman-teman pilih tree viewer, lalu di drop di putih-putihnya, dan teman-teman bisa menghubungkan file ke tree dan tree ke tree viewer. Tip. Dan ini bentuk dari pohon keputusan dalam menentukan kategori jenis bunganya. Oke, lanjut. Teman-teman juga bisa melihat akurasinya dalam penebakannya, bagaimana prediksi dan dengan hasilnya apakah sesuai dengan menggunakan confusion matrix. Teman-teman di sini bisa drop dan hubungkan test and score ke confusion matrix ya. Dan jika ingin melihatnya tinggal klik 2 kali. Dan di sini bisa dilihat bahwasanya ada cuma kesalahan itu 4, 3, 1. Berarti 8 kesalahan model machine learning itu menebak data aslinya. Dan berikut, setelah melatih model machine learning dengan menggunakan dataset bunga dan model machine learning decision tree. Jadi dalam penggunaan tools Orange ini cukup simpel teman-teman. Teman-teman tidak memerlukan kemampuan dalam pemrograman, cukup drag and drop, dan teman-teman sudah bisa melakukan pelatihan model machine learning. Yang kedua, teman-teman dalam penggunaan tools Orange ini juga dilengkapi dokumentasi berupa teks dan video yang sangat beginner friendly. Jadi kita lihat di sini, kita masuk ke dokumentasi Orange-nya. Dalam website Orange-nya itu sudah menyediakan dokumentasinya dalam bentuk visual dan juga video tutorial. Kita lihat dalam bentuk visualnya, dia akan menjelaskan beberapa tutorial dalam pembuatan machine learning seperti tadi yang kita lakukan, yaitu klasifikasi tree atau pohon keputusan. Di sini juga dilengkapi juga video tutorialnya yang sangat seru ya teman-teman, sangat mudah dipahami karena dalam bentuk animasi dan juga dengan pembawaannya bahasanya sederhana. Itu yang ketiga, dalam penggunaan tools Orange ini juga teman-teman bisa fokus dalam pembuatan machine learning-nya tanpa harus memikirkan kerumitan dalam pemrogramannya. Dan orang awam pun bisa membuat model machine learning dengan penggunaan tools Orange ini. Jadi penggunaan Orange ini sangat cocok untuk orang-orang bisnis yang tidak memiliki skill pemrograman namun ingin membuat model machine learning. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke tools kedua, yaitu dalam pembuatan model machine learning berbasis coding. Penggunaan tools yang berbasis pemrograman, yang pertama ada Google Colab. Jadi Google Colab ini basisnya menggunakan pemrograman Python. Nah, keunggulan dari Google Colab ini yang pertama dia berbasis online. Jadi teman-teman tidak perlu instalasi apapun, cukup menggunakan akun Google dan juga akses internet. Dan Google Colab ini juga berbasis Python. Jadi Python itu sangat beginner friendly untuk teman-teman pemrograman karena bahasanya mudah dipahami. Komunitasnya juga besar, terutama dalam penggunaan data dan AI. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dalam penggunaan Python ini karena sangat banyak digunakan oleh orang lain dan video tutorialnya juga sangat berlimpah. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana penggunaan Google Colab dalam membuat model machine learning. Jadi yang perlu teman-teman pertama kuasai yaitu bahasa pemrograman Python. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sintaks-sintaks dalam Python dan juga penggunaan pemrograman seperti variabel, fungsi, looping, dan lain-lainnya. Jadi pada baris pertama ini saya ingin menautkan Google Colab saya ke dalam Google Drive saya. Tujuannya untuk dapat bisa mengakses dataset yang ingin saya gunakan. Selanjutnya pada baris kedua saya mengimport library
yang akan saya gunakan. Yang pertama ada library pandas yang berfungsi untuk membaca dataset saya dalam bentuk tabular dari file CSV maupun Excel. Yang kedua ada matplotlib, fungsinya untuk membuat visualisasi data yang setelah saya load. Dan yang ketiga ada scalar yang berfungsi dalam pembuatan model serta digunakan juga untuk mengevaluasi model yang telah dibuat. Lanjut ke baris ketiga ini, saya melakukan pembacaan file yang berupa CSV untuk dimasukkan ke dalam variabel df dengan bantuan library pandas. Lalu saya juga melihat bagaimana 5 baris data pertama saya dengan menggunakan df.head. Selanjutnya saya juga ingin melihat ringkasan informasi dari dataset saya. Di sini ada informasi berkaitan dengan barisnya, kolom-kolomnya, dan tipe datanya. Selanjutnya, saya juga ingin melihat lebih detail apakah ada missing values juga. Dan di sini ada informasi jumlah missing values-nya, di mana yang terdapat missing values itu di kolom rating dengan jumlah 356. Selanjutnya, saya mempersiapkan fitur-fitur yang akan saya gunakan dalam model machine learning yang akan saya uji. Dan juga saya ingin lakukan pengisian data dari missing values di kolom rating dengan data mediannya. Lanjut, saya cek kembali missing values-nya sudah 0 semua pada setiap kolom. Selanjutnya, saya membuat variabel X yang berisikan fitur-fitur dalam model machine learning yang akan saya gunakan, dan variabel Y yang berisikan label atau target dalam prediksi machine learning. Selanjutnya, saya akan membagi datanya menjadi data training dan juga data test dengan proporsi 70 banding 30. Dan selanjutnya, saya melatih dataset saya yang sudah dibagi dengan model machine learning, dan pada saat ini saya menggunakan model machine learning decision tree. Lalu saya melakukan evaluasi bagaimana akurasinya, dan saya mendapatkan akurasinya itu 77%. Lalu saya kembali menggunakan confusion matrix untuk melihat perbandingan antara data prediksi saya dengan data yang sebenarnya. Oke, lanjut ke penggunaan tools dalam membuat model machine learning berbasis pemrograman yang kedua, yaitu RStudio. Yang dimana RStudio ini basis bahasa pemrogramannya itu R. Nah, dalam pemrograman R ini mungkin tidak sepopuler Python, namun penggunaan R ini lebih populer di kalangan matematikawan atau researcher. Pada RStudio ini juga harus diinstalasi terlebih dahulu RStudio-nya dan juga bahasa R-nya. Teman-teman bisa menginstalnya di Google. Dan jika teman-teman pakai Windows, tinggal next aja. Dan teman-teman bisa buka file R-nya. Dan keunggulan R ini juga berbasisnya itu di desktop teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung mengload dataset teman-teman dari repository atau file di komputer teman-teman. Penggunaan R ini juga bisa teman-teman cari video tutorialnya di YouTube. Dan karena berbasis pemrograman, teman-teman harus menguasai terlebih dahulu sintaks-sintaks atau codingan berbahasa R. Dan langsung saja kita masuk dalam penggunaan toolsnya. Di sini teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu package atau yang biasa disebut library-nya. Dan teman-teman bisa langsung Ctrl Enter. Sip, teman-teman langsung memanggil library-nya, yaitu ada 2 library, deep layer dan juga ggplot 2. Teman-teman bisa langsung mencet Ctrl Enter kembali. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mengload dataset yang teman-teman gunakan dengan cara memasukkannya kepada
ke dalam variabel data, dan cara loadnya itu read.csv, dan teman-teman masukkan path dari datasetnya. Lalu teman-teman bisa melihat informasi datanya dengan str data. Teman-teman log dan teman-teman ctrl enter. Lalu dalam konsol akan terlihat informasi dari dataset teman-teman. Ada informasi jumlah barisnya, lalu jumlah kolomnya, lalu nama-nama kolomnya, dan juga tipe datanya. Juga beberapa isi dari datanya. Tip lanjut, setelah teman-teman sudah pastikan datasetnya sudah terbaca, teman-teman bisa melakukan cek statistik dari ringkasan per kota, atau teman-teman bisa melakukan IDA terlebih dahulu. Di sini saya ingin melihat rata-rata total belanja, mediannya, dan juga banyaknya data per kolom kota. Nanti tampilannya itu semacam agregasi data atau yang biasa kita ketahui dalam bentuk pivot table. Tip. Jadi di sini rata-rata yang paling besar itu dalam total belanja itu ada di kota dan pasar. Oke, selanjutnya saya masih melakukan EDA dengan melihat ringkasan dari agregasi data, yaitu mencari nilai rata-rata dari total belanja per kategori produknya. Teman-teman bisa mengikuti sintak kodenya dan langsung saja di blok dan ctrl enter. Lalu di kolom konsol akan terlihat hasil outputnya, dan di mana rata-rata tertingginya dari kategori produk yaitu elektronik. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan EDA dalam visualisasi data. Jadi saya ingin melihat total belanja per kategorinya, dan teman-teman bisa masukkan sintak kodenya, lalu blok dan ctrl enter. Nah, di mana teman-teman bisa melihat visualisasi datanya? Teman-teman bisa melihat di plots. Dan di sini bisa terlihat hasil dari sintak yang teman-teman telah tulis. Yang dimana median terbesar dari kategori datanya itu ada pada elektronik. Teman-teman juga bisa menyimpan hasil dari EDA atau visualisasi data dari teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu pemilihan tools dalam pembuatan model machine learning. Ada dua, yang berbasis non-coding dan berbasis coding. Yang berbasis non-coding tadi ada tools Orange, dan yang berbasis non-coding ada tools Orange, dan yang berbasis coding ada Google Colab dengan bahasa Python dan RStudio dengan bahasa R. Lanjut, jadi di sini ada skenario yang dimana perusahaan retail ingin membangun model klasifikasi pelanggan, dan dia timnya beranggotakan 3 orang. 1 memahami Python, dan 2 seorang analisis bisnis tanpa latar pemrograman. Lalu anggaran software itu 0 atau tidak ada anggaran dalam penggunaan software, yang berarti software itu wajib gratis atau open source. Dan hasil modelnya itu dapat dijelaskan kepada manajemen. Kita lanjut dari ketiga penggunaan tools yang telah saya jabarkan, yaitu Orange, Python, dan R. Kita berikan nilainya dengan dalam skenario ini. Yang pertama ada kesesuaian dengan kemampuan tim. Skala 1-5 dalam penggunaan Python saya mengasih 1. Kenapa? Karena di sini timnya itu hanya 1 orang saja yang memahami Python. Sisanya dia tidak ada latar belakang pemrograman. Lalu dalam penggunaan tools R saya kasih 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang memahami bahasa pemrograman R. Lalu dalam penggunaan Orange saya mengasih nilai 4 dari 5. Kenapa? Karena Orange ini berbasis non-pemrograman atau non-coding. Jadi tidak perlu memiliki latar belakang pemrograman. Tim bisnis bisa menggunakan tools Orange tersebut.
Lalu dalam biaya lisensinya dari ketiga tools tersebut yaitu Python, R, dan Orange, saya kasih 5. Kenapa? Karena ketiga tools tersebut itu gratis atau open source. Selanjutnya ada kelengkapan fitur untuk klasifikasi. Pada tools Python saya kasih 5. Kenapa? Karena sangat banyak library yang bisa teman-teman gunakan dalam bahasa Python untuk membuat model klasifikasi. Selanjutnya R, 5 juga, banyak model, banyak package yang teman-teman bisa gunakan dalam pembuatan model klasifikasi. Dan Orange 4 karena tidak sebanyak package atau library dari Python dan R dalam Orange untuk penggunaan fitur membangun model klasifikasi. Selanjutnya, dalam kemudahan menjelaskan hasil manajemen, pada tools Python saya kasih nilai 3 dari 5. Kenapa? Karena Python berbasis pemrograman. Dia mungkin untuk penjelasan ke manajemen agak sulit karena dia basisnya coding atau pemrograman. Jadi sebagai tim bisnis harus ekstra menjelaskannya atau menerjemahkannya dari bahasa coding ke bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang tidak ada latar belakang pemrograman. Selanjutnya R di sini juga karena bahasa pemrograman dan juga sintaksnya itu lebih sulit daripada bahasa Python, maka saya kasih 2. Dan Orange saya kasih 4 dari 5. Kenapa? Karena Orange berbasis GUI atau Graphic User Interface, jadi sangat mudah untuk menjelaskan ke manajemen karena dia tidak perlu memakai istilah-istilah pemrograman dan ada visualisasi alur kerjanya. Dan yang terakhir, dukungan komunitas dan dokumentasi Python saya kasih 5 karena banyak sekali atau komunitas Python itu sangatlah besar, terutama dalam bidang data dan AI. R saya kasih 3 karena komunitasnya itu terbatas, hanya populer di kalangan matematikawan atau researcher. Dan Orange saya kasih 2 karena Orange ini sangat terbatas untuk komunitasnya, tidak sepopuler Python dan juga R. Namun dalam segi dokumentasinya sangat beginner friendly. Dia menyediakan dokumentasi dalam bentuk gambar dan video yang menyenangkan. Oke, mungkin itu saja video dari pemilihan tools untuk membuat model machine learning. Terima kasih yang telah menonton sampai habis video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya.